Tuhan berkata kepada orang yang sudah mengenalnya. Tuhan berkata kepada orang yang sudah mengenalnya. Kepada orang yang arif billah. Lepaskan apa saja yang terlihat menarik, menggodamu. Lepaskan apa saja yang terlihat menarik, menggodamu. Keluarkan dari dirimu, dari amalmu, dari kemakrifatanmu, dari sifatmu, dari nafsumu, dan dari namamu. Keluarkan semuanya. Keluarkanlah dari huruf dan yang disimbolkan huruf. Tanggalkan ungkapan ke belakang punggungmu. Tanggalkan makna ke belakang ungkapanmu. Lepaskan rasamu ke belakang makna. Setelah itu masuklah kepadaku sendirian. Engkau akan melihatku sendirian. Itulah syuhud atau kesaksian dengan hati yang telah kita sebutkan ya dalam kata pengantar kitab ini sudah kita terangkan, yaitu membutuhkan kebebasan atau tajarrud bahasa Arabnya secara mutlak. Tidak ada embel-embel. Sehingga orang yang sedang melangkah dalam perjalanan mencari kebenaran mesti keluar dari ilmunya, amalnya, sifatnya, nafsunya, dan namanya dirinya. Dalam pengertian dia harus keluar dari apa saja yang membuat dirinya menjadi sombong dan bangga. Sehingga tidak lagi mengatakan akulah orang yang telah melakukan itu dan ini. Akulah orang yang arif, yang alim, yang mengarang banyak buku, yang banyak menyusun, membuat buku-buku puisi tentang gelombang cinta. Akulah orang yang punya YouTube, Buya Syakur Yasin. Lepaskan semuanya itu. Bahkan mesti keluar dari apapun kata-kata yang indah dan ungkapan yang memukau ketika berorasi. Ceramahnya hebat, bangga enggak? Tinggalkan itu semuanya. Keluar dari insting dan syahwat serta segala ambisi. Keluar dari segala kebiasaan-kebiasaan. Semua anugerah yang dimilikinya harus dikembalikan kepada Tuhan. Dia harus membebaskan diri dari segala apapun, termasuk pengaruh, wibawa, dan segala kemampuan, segala skill.
kebebasan diri dari yang sempurna menjadi keharusan untuk masuk ke dalam kehadiratan Tuhan. Membebaskan diri yang sempurna menjadi persyaratan yang harus untuk masuk ke dalam kehadiratan Tuhan. Itu adalah merupakan salah satu bentuk mujahadah atau kerja keras atau banting tulang yang bersifat rohani yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang kecuali yang punya kemampuan tinggi, high skill. Tuhan berkata kepada hambanya yang sudah mengenalnya, apabila engkau berhenti mengagumi huruf-huruf, memahami rahasia-rahasia huruf, lalu engkau jadi profesi, menjadi profesional untuk membuat jimat-jimat atau mantra-mantra. Lalu engkau melakukan hegemoni terhadap manusia. Kucatat engkau sebagai tukang sihir yang tidak akan selamat. Karena termasuk menyembah huruf yang mempersekutukan aku dan menyembah huruf selain aku. Mereka meminta izin, mereka meminta isim tanpa aku. Ketika engkau dikuberi ilmu untuk mengetahui rahasia huruf, maka sesungguhnya itu adalah ujian yang sangat berat bagimu. Dengan mengetahui rahasia huruf, sedangkan engkau dalam kemanusiaanmu akan membuat otakmu terguncang. Dengan mengetahui rahasia asmaku, sedangkan engkau dalam kemanusiaanmu akan membuat hatimu menjadi kacau balau. Wahai hambaku, tidak kuizinkan engkau sekali lagi, tidak kuizinkan. Engkau 70 kali tidak kuizinkan. Tidak boleh engkau bocorkan apa yang telah aku titipkan kepadamu. Dari rahasia-rahasia hurufku dan asmaku. Juga termasuk bagaimana caranya engkau masuk dalam khazanahku. Termasuk juga bagaimana caranya engkau dapat menangkap salah satu huruf berdasarkan kemuliaanku dan keperkasaanku. Demikian pula tentang bagaimana caranya engkau dapat melihatku. Terima kasih. Itu terjemahannya. Mari kita urai, ya, kita kaji. Mungkin banyak yang nggak tertangkap ya. Iya, makanya perlu ngaji kan gitu, perlu dijelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullah lil arif. Allah berkata kepada seorang al-arif. Al-arif itu artinya orang yang sudah mengenal Allah. Atau tingkatnya arif billah.
disingkat saja jadi al-arif itu dalam bahasa Indonesia kata arif dipakai lalu disambung arif bijak sana. Kemudian juga kearifan lokal. Iya, sudah masuk. Tapi kalau di Indonesia arif itu orang yang bijaksana. Kalau aslinya ma'rifat itu adalah pengetahuan. Jadi al-arif orang yang berpengetahuan. Apa yang diketahuinya? Ya Allah. Itu. Kemudian tetapi kalau keilmuan ya al-alim. Kemudian ketika dijamakan menjadi ma'arif itu artinya sama dengan knowledge, pengetahuan. Dan ma'arif juga sebentuk zamannya dipakai oleh PBNU, namanya Yayasan Al-Ma'arif. Ya tidak jauh dipakai semua ma'arifnya. Kemudian juga kita kepengen tahu buku ini harganya berapa. Ini tarifnya berapa. Dari tarif juga. Banyak banget. Tapi akhirnya saya sudah mengecek sendiri ya. Jadi bahasa Indonesia itu yang berasal pinjam bahasa Arab itu ya lebih dari 40% kok. Ya, itu. Jadi al-arif di sini adalah orang yang secara terminologi kalau al-arif di sini orang yang sudah kenal Allah. Allah berbicara kepada seseorang al-arif. Alqi anka kullama bada. Lepaskan apa saja yang nampak, yang terlihat. Min jawadibil ighra. Semua hal-hal yang sangat menarik, yang mengganggu. Dari godaan-godaan yang sangat menarik. Lepaskan semuanya. Apa saja yang kau gumi. Kecantikan cewek, gemerlapnya berlian, ya, berkilaunya mobil mewah, dan sebagainya. Tinggalkan semuanya. Min jawadibil ighra. Ukhruj min ilmika. Keluarlah kamu dari ilmu pengetahuanmu. Selama ini engkau terkungkung, terbius oleh ilmumu. Dengan kebanggaanmu disebut sebagai intelektual. Sebagai dai sejuta umat. Sebagai sufi, sebagai dukun manjur, sebagai macam-macam lah. Lepaskan itu semuanya, buang semuanya. Ya, bahasa Indonesianya bukan keluar, buang itu semuanya. Kebanggaanmu dengan ilmu pengetahuan yang kau miliki, buang semuanya itu. Ukhruj itu bukan kamunya keluar, ya dibuang aja gitu maksudnya. Wa amalika, dan karyamu apapun. Jasaku, bikin masjid, bikin jembatan, bikin ini, bikin pesantren. Apa saja yang kamu kerjakan itu. Yang disanjung-sanjung orang. Buang semuanya itu. Jangan kau simpan di dalam otakmu itu. Tapi itu mengganggu. Ya, mengganggu kemesraan dengan Tuhanmu. Ya bagaimana engkau mesra dengan kekasihmu. Engkau masih menyanjung-nyanjung cewek lain.
Non, gimana lagi? Pakai logika aja. Seorang perempuan mengaku mencintai aku. Dalam bermesra, dia masih menyebut-nyebut lelaki lain yang disanjung. Sinting nggak? Pergi kau, nggak butuh. Iya, jangan ada lagi yang kau banggakan semuanya itu. Ya Kang, ya paham nggak? Ini kan jadi orang tidak sadar begitu tuh. Ya tersinggung perempuan yang kita cintainya itu. Jadi kamu maksudnya apa? Menyanjung-nyanjung lelaki lain di hadapan apa? Menyanjung-nyanjung perempuan lain di hadapanku ini. Itu. Wa ma'rifatuka, dan kema'rifatanmu juga. Ya, ngaku sudah kenal jadi waliullah, ngaku sudah kenal Allah, sudah ngaku kenal ketemu Nabi Khidir, sudah ngaku. Ngapain itu? Ya, wasifatika, dan buang sifat-sifatmu itu. Wa nafsika, dan nafsumu juga, dirimu buang semuanya itu. Wa ismika, dan termasuk juga namamu yang sudah populer itu buang. Jangan kau bangga-banggakan namamu yang populer itu. Yang menjadi apa? Tren ya. Nama yang menjadi apa namanya itu? Trademark. Ya. Kayak apa? Sampai dipakai buat nama minyak wangi, nama segala macam. Iya kan? Banyak gak? Minyak wangi Alain Delon. Iya kan? Ah? Siapa? Beckham, iya. Itu. Nama juga harganya mahal. Kamu menghadap Allah, buang itu semuanya. Allah nggak suka kau bawa nama besarmu itu. Iya. Atau nama orang tuamu, bapakmu, kadang alam bapak kamu jadi raja dulunya. Anaknya sultan, buang semuanya itu. Ya, silakan datang menghadap kepadaku dalam keadaan telanjang bulat, tanpa sehelai kain pun. Ya, tanpa membawa kebesaran apapun. Karena engkau akan menghadap yang maha besar di sini. Ya. Kalau paham harusnya kamu disentak-sentak aja kamu nih kalau paham. Kalau nggak dibentak-bentak nggak paham-paham. Perlu dikepret sekalian. Iya, iya. Kok kamu semakin lama semakin dungus nih jadinya. Makin lama ngaji makin dungu, gimana begini? Ya itulah persoalannya. Ukhruj 'anil harfi wal mahruf, juga keluar dari ilmu pengetahuanmu yang sangat hebat bagaimana mengelola huruf-huruf itu. Ya huruf itu, ya huruf. Ada huruf Suryani, ada huruf Ibri, ada huruf Persi, ada huruf Latin, ada huruf ya kan? Jawa, huruf India, banyak sekali huruf. Ya, dan huruf-huruf itu juga lambang-lambang seperti ini kan menjadi lambang-lambang yang kita lihat di mana-mana. Ini kan huruf. Terus ada lagi 3 huruf. Tahu ke mananya? Nah itulah persoalannya. Seperti ini. Nggak tahu kan? Ya udah. Seperti ini. Lah iya. Huruf Ibrani juga sama, ada huruf Ibrani semua. Ada India. Nah ini.
Lepaskan semuanya, ilmu pengetahuan tentang huruf itu. Ya, tentang huruf. Ya ini huruf, ini saya tahu. Ini huruf enggak? Ini untuk bunuh orang ini. Payah besti mah. Ya semacam itu kan persoalan. Jadi huruf itu apa ya? Ya itulah simbol-simbol itu. Lepaskan semuanya. Wa alqil ibarah wara'a dhahrika. Kemampuanmu berorasi, kemampuan untuk mengurai, kemampuan untuk berdebat, mentakbirkan sesuatu, lemparkan ke belakang punggungmu. Kalau lempar ke depan masih mendingan, ini ke belakang nggak ada harganya. Kamu ngasih uang, terlalu kecil bagi saya, penghinaan. Bukan ke depan, saya lemparnya ke belakang lemparnya. Cis, najis. Nah, itu artinya kau hinakan semuanya itu. Wa alqi al-ma'na wara al-ibarah. Termasuk juga kemampuanmu menganalisa, menguraikan, menyimpulkan, memahami makna dari ungkapan-ungkapan, pelajaran-pelajaran tekstual itu semuanya hebat, tentang filologinya, tentang morfologinya, lemparkan semuanya udah. Jangan ada yang kau banggakan semuanya itu. Wa alqil al-wujd wa al-ma'na, kemudian rasa. Ya, kadang kita ngaji rasa. Waduh, kita sudah nyampe tingkatan ngaji sekelas Buya ngaji rasa. Buang itu semuanya. Kamu masih ngaji lafaz gitu, sudah ngaji tingkatan rasa. Bangga, buang apa saja yang kau banggakan itu. Itu. Wadkhul ilayya wahdaka. Silakan engkau masuk sendirian saja, jangan membawa apapun. Dalam badan telanjang bulat, tanpa selembar kain pun. Ya, tanpa ada latar belakang dengan namamu, alamatmu, ya kan, orang tuamu, kesaktianmu, ijazah yang kau miliki, S2, S3, S4, S5, S lilin, S cendol dan sebagainya. Buang semuanya itu. Kau datang sebagai hamba. Tarani wahdi, nanti baru engkau bisa melihat aku sendirian. Ketika engkau datang sendirian, engkau akan dapat melihat aku sendirian. Wa huwa asyhud bil qalb, itulah namanya melihat dengan hati. Syuhud dengan hati. Alladzi dzakarnahu fi muqaddimati hadzal kitab, ini sudah kita terangkan dalam muqaddimah kitab ini. Wa huwa yahtaju ila tajarrud al-kamil. Di mana untuk bertemu dengan Tuhan diperlukan tajarrud kamil. Artinya mengosongkan diri. Tidak berbekal apapun. Tidak ada atribut-atribut apapun. Tajarrud, terbebaskan, tinggal yang paling intinya saja, yaitu dirimu sebagai hamba Allah. At-tajarrud al-kamil, kemerdekaan yang sempurna, tidak ada yang diandalkan. Fayakhruju as-saliku min ilmihi wa amalihi wa sifatihi wa nafsihi wa ismihi, sehingga
baru akan dapat melangkah, baru akan bisa keluar rumah seseorang yang salik. Artinya orang yang sedang menjalani perjalanan menuju pencarian kebenaran. Orang yang sedang melangkah di perjalanan menuju kebenaran. Ingin mengenali jati diri yang sesungguhnya. Masuk kampung, keluar kampung, masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung. Sampai empang yang luas juga diseberangi semuanya. Empang tak lautan. Ya. Baru bisa melangkah dengan catatan dia harus tanggalkan semuanya. Jangan berbekal apapun, jangan engkau nenteng apapun, jangan menjinjing apapun, jangan menggendong apapun, jangan memikul apapun. Berjalanlah melangkah. Baik ilmu pengetahuan yang kau miliki, men ilmihi, wa amali, kemudian jasa-jasamu, karya-karyamu yang menjadi kebanggaan, tinggalkan semuanya itu. Jangan kau bawa-bawa. Wa sifatihi, dan sifat-sifatnya juga semuanya tinggalkan. Kegantengannya, kehebatannya enggak ada. Wa nafsi, dan nafsunya, wasmihi, dan juga nama dirinya. Nama juga kalau sudah populer, kebanggaan, harganya mahal. Kiranya apa sih? Sekarang presiden kita yang terhormat namanya Bapak Jokowi, sembarangan lu nyebut nama dia, penghinaan, masuk penjara loh. Betul nggak? Lah ya iya. Sekali orang menghina tokoh yang kamu idolakan, kamu bisa marah, bisa dipukuli orang itu tuh. Iya kan, oke. Ada orang menghina saya, marahnya mau berantem, nggak ada urusan. Kamu nggak usah bela-bela saya. Nyong saya yang dihina nggak marah nggak apa, kok kamunya marah. Nah itu kan. Iya. Ya iya. Ya ngomongnya jujur saja, itu Buya Sakur apa buaya sakur katanya. Padahal demi Tuhan saya tidak kenal orang itu. Dan dia juga belum pernah ketemu dengan saya kok. Kok bisa membenci saya sih itu? Ya silakan saja. Saya tidak menolak orang mencintai saya. Saya tidak menolak orang membenci. Silakan saja. Cuman saya ingin mengumumkan secara terbuka bahwa saya tidak membenci siapapun dan saya di dunia tidak punya musuh siapapun. Selesai? Oke? Ketika Anda membenci aku, ya silakan, itu kebencian Anda sendiri, itu nggak ada urusan. Saya butuh juga enggak kok sama kamu, minta tolong juga enggak, urusannya apa? Kenal juga enggak, kan aneh. Gitu. Sampai ketika ada seseorang menjelek-jelekan Buya Sakur, begitu orangnya medit segala macam, ya modalnya modal apa, tidak punya kemampuan apapun. Saya nanya, kamu kenal nggak Buya Sakur? Ya kenal bener katanya. Oh gitu. Orangnya gimana? Orangnya jangkung, kurus ya. Ya udah bener. Apa sih mengatakan? Ya saya orangnya. Kan bisa pingsan itu. Jadi gini orang tuh, hanya katanya diklaim saya tahu benar gitu. Ya ada orang yang begitu tuh. Ada. Nggak usah disebut namanya. Saya juga nggak marah kok, ya udah saya mah senang-senang aja. Bagi saya disanjung dan dicaci adalah sama kok. Ya. Karena ketika engkau menyanjungku, aku akan berterima kasih kepada Tuhanku. Ya Allah, terima kasih atas sanjunganmu. Ya.
Ketika kau mencaciku, aku minta ampun kepada Allah, ya Allah, apa salahku? Ingin aku perbaiki. Karena engkau sedang menegurku melalui mulutmu itu. Udah enak gitu. Ya udah. Iya. Wa huwa yahtaju ila tajridil kamil fi. Fa yakhruju saliku min ilmihi wa amalihi wa sifatihi wa nafsihi wa ismi bimana annahu yakhruju minal ghurur. Dalam artian dia membebaskan dirinya dari segala macam bentuk kesombongan dan kebanggaan itu. Jangan sekali-kali engkau menghadap Tuhanmu di hatimu ada kebanggaan atas dirimu sendiri. Allah tidak suka. Al-ghurur itu adalah kesombongan. Allah bertanya, "Ma gharraka bi rabbikal karim?" Apa dasarmu engkau sombong menghadap Tuhanmu dengan kesombongan itu? Allah paling tidak suka melihat orang yang sombong. Fala yaqulu ana fulan alladzi amiltu kada. Aku adalah si fulan, si anu yang berjasa membangun pesantren ini, yang berjasa membangun masjid ini, yang berjasa membangun menara ini, yang itu dan seterusnya. Ana al-arifu, al-alimu, sahibul mu'allafat. Aku orang yang arif, aku orang intelektual, dan aku yang mengarang banyak kitab dan sebagainya. Kentut semuanya itu. Buang semuanya. Semuanya itu adalah kan. Iya. Jangan berbangga-bangga, ya udah. Yakhruju hatta min sihril lafzi wa fitnatihi wa fitnatil ibarat. Juga dia sampai harus menanggalkan, melepaskan dari kehebatan ungkapan kata-kata yang sangat menarik dalam orasinya. Waduh, saya juga sama, saya sering mengagum. Saya mau cerita sesungguhnya. Tahun 91-92 lah, saya di hutan sedang khalwat 40 hari. Ada teman, ya belum ada HP waktu itu. Radio kecil tuh di hutan. Habis subuh saya buka radio, menjelang subuh tuh ceramah. Ini siapa? Ini enak banget bahasanya, meluncur seperti air bah. Setiap pagi saya cerita, ini enak ini. Ya, yang dibaca mah kitabnya kitab kuning biasa yang saya baca. Kayak apa namanya, Riyadhus Shalihin gitu tuh. Dan Ghafilin. Tapi dikemas dengan bahasa. Saya nanya, ini siapa balik? Itu Zainuddin MZ. Ya Allah, ini orangnya. Waduh negara saya. Kagum kan gitu. Ya bukan saya saja, banyak yang mengaguminya. Ketika engkau sudah populer seperti itu, jangan kau banggakan kehebatan dalam berorasi itu, dalam berceramah semacam itu. Kentut semuanya buang, lepaskan. Kalau mau ketemu sama Allah ya. Lepaskan semuanya. Yakhruju hatta min sahiril lafzi wa fitnatil ibarat ya. Yakhruju min gharaizi wa syahawati wa raghaibi. Dan juga melepaskan dari kesenangan-kesenangan, dari instingnya, dari hobinya, dari hawa nafsunya, kecenderungan, keinginan, kerakusannya, keambisiannya,
keambisiusannya. Ambisius ya. Ambisinya lepaskan semuanya. Yakhruju min adatihi, dan juga keluar dari kebiasaan-kebiasaannya. Bagaimana engkau ingin luar biasa, menjadi orang yang luar biasa ketika engkau masih dalam kebiasaan-kebiasaanmu. Tinggalkan semua kebiasaanmu itu. Wa yaruddu kullama huwa fihi min fadlin, dan mengembalikan apa saja yang merupakan anugerah Tuhan, kembalikan semuanya kepada Allah. Aku wajahku ganteng, ya karena memang yang bikin Tuhanku kok. Kamu kalau ngomong kok lancar banget, yang bikin aku lancar adalah Allah. Oh, kok cerdas banget. Aku tidak bangga dengan kecerdasanku, karena ini bukan hasil kerjaku. Aku cerdas dibikin oleh Allah, ya dia yang hebat bukan aku. Semuanya kembalikan kepada Allah. Kamu kok duitnya banyak bener Pak Rahman? Ya ini kan dikasih oleh Allah, rezeki Allah. Bukan karena jerih payahku. Begitu caranya mengembalikan apapun namanya anugerah itu kepada Allah semuanya. Dengan ungkapan Al-Qur'annya, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah dari Allah, fungsinya menguji diriku. Apakah aku ini bersyukur, apakah aku ini kufur. Iya, jadi ya rezeki ya ujian, belaya ujian. Dalam kedua-duanya bagaimana engkau harus lulus. Dapat rezeki ya bersyukurlah, dapat belai ya bersabarlah. Dikasih kaya lulus, dikasih miskin lulus. Dikasih goblok, dikasih pinter, kan begitu. Dikasih wajah ganteng, wajahnya jelek, lulus juga, selesai. Wa yaruddu kullama huwa fi min fadlin ila Allah wa yatabarra'u min jahihi wa haulihi wa taulihi. Dan dia cuci tangan, bebersih tangan, yatabarra ya, dari mengklaim ya, tidak mengklaim akan pengaruh dirinya, kedudukannya, kemampuannya, dan termasuk kewibawaannya. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa at-tajarrud al-wajib. Itulah pembebasan dirimu yang wajib. Pembersihan secara sempurna dari dirimu. Ya, hal-hal yang menjadi kebanggaan dan kesombongan kamu itu, ilmumu, ya, bakatmu, kepintaranmu, wibawamu, semuanya lepaskan telanjang bulat. Harus liddukhuli ila hadratillah, sebagai persyaratan untuk masuk ke dalam kehadiratan Tuhan. Wa huwa darbun minal mujahadati, dan itu adalah merupakan salah satu pola dalam kerja keras ar-ruhiyah. Itu salah satu pola kerja keras rohani. La yaqdiru 'alaiha illa ashabuha, tentu tidak sembarang orang bisa melakukannya kecuali orang-orang yang sudah punya high skill, punya kemampuan tinggi. Kalau kita sudah tinggi, muncul sedikit perasaan saja bangga diri karena dihormati. Ketika kondangan, mengapa pakai dipayun di dia duduknya mebel. Udah bunyi sirinenya ngeong di otak tuh, bahaya nih. Iya.
Iya, duduknya enakan mebel. Yang lain kan kalau di belakang kan meja kursi plastik ya. Yang sering melihat tuh. Iya. Ini kan di mebel duduknya begini kan. Di depannya juga kan dipakai toples ya minyaknya ya. Blackboardnya di atas piring. Kalau di belakang kan pakai plastik. Buras, aqua gelas, sama kacang gawil. Dibungkus, baru kan dilempar-lemparkan kan. Makasih. Iya. Ya. Di situ kan enak kan dihormati orang? Enak. Nah, kalau kamunya belum tingkatan high skill, ya merasa nyaman, tenggelam lah kamu di situ. Kalau orang sudah tingkatnya high skill kan mah langsung sirennya bunyi ngeong 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 ngeong, awas bahaya kan gitu. Susah ya gitu. Oke, lanjut. Yaqulullahu lil arifi walau waqafta indal huruf wastahwatka asraruha, apabila engkau terhenti mengagumi huruf-huruf, wastahwatka asrar, dan rahasianya membuat engkau terpukau-pukau, wastaghalta bitalasimiha, lalu engkau jadikan profesimu untuk bikin jimat-jimat dari huruf-huruf seperti itu. Dulu kan di awal-awal pondok kita kan saya kan menggelar ilmu ini, ilmu hikmah. Ya masih ada, belum ada YouTube waktu itu. Itu sudah kita hadamkan Syamsul Ma'arif Kubra, Khazinatul Asrar, Jawahirul Lama'a, Mamba Usulul Hikmah. Lima kitab sudah selesaikan itu. Syumsul Anwar ya kita selesaikan. Ya alhamdulillah sudah banyak dukun-dukun lah. Produk cadang pinggang. Lalu akhirnya kita sibuk ngaji, akhirnya jadi kalau belajar begini ini hatinya masih goreng, masih jelek hatinya. Bisa menjadi black magic kok. Iya. Sebetulnya black magic, white magic kan tergantung orangnya. Kalau orangnya black ya menjadinya black magic. Kalau orangnya white ya white magic. Ilmunya sama kok. Itu, awas hati-hati. Wastaghalta bitalasimiha litatasallata 'ala nas, supaya kamu bisa mengatur manusia, menguasai manusia, melakukan hegemoni terhadap manusia, supaya nurut semua, patuh semua, supaya takut semua. Katabtuka minas sahara, kutulis engkau adalah sebagai tukang sihir. Takut nggak diancam gitu? Katanya tukang sihir kamu nih. Alladzina la yaflahun, yang tidak akan selamat. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Wa min ubadil harfi, dan juga penyembah huruf. Alladzina asyraku bi, yang telah mempersekutukan aku. Wa abadul harfa, dan mereka menyembah huruf. Min duni, selain aku. Wa talabu al isma min duni, dan juga dia meminta isim, menggunakan isim tanpa izin dari aku. Gunakan Asmaul Husna ya. Nah, Asmaul Husna ini dibahas secara lengkap, mendetail. Satu kitab itu isinya membahas Asmaul Husna. Itu namanya Syamsul Ma'arif Al-Kubra. Ya. Nah itu belum sampai tamat, kita baca dulu tuh, baru seperempatnya lah. Ya ternyata banyak wafak-wafak yang
setelah saya cek pakai kalkulator, ya angka-angkanya itu banyak yang ngaco. Pantesan basah. Ya salah sih, dicek. Iya, ya nggak tahu lah. Jadi gini, kita potong cerita dulu. Sebetulnya dari mana sih ilmu itu tuh? Dari Nabi Sulaiman. Bukan Nabi Muhammad, bukan Sulaiman. Nabi Sulaiman dari mana? Dari setan. Apa firmannya itu? Ma yatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa tabau ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatinu kafaru. Mereka itu mengikuti, mempelajari apa yang dibacakan oleh setan itu di kerajaan Nabi Sulaiman. Sebenarnya Sulaiman nggak kafir, setan yang kafir. Dan mereka itu ya ta'alamuna itu ma yadruhum wa la yanfa'uhum. Akhirnya misalnya belajar yang untuk buat binasa orang. Termasuk wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut yu'allimana nasa ma yufariqu bainal mar'i wa zawjihi. Ngasih ilmu nih. Ini caranya supaya orang bercerai nih nggak usah cari dukun nunggu jandanya, bikin aja sendiri untuk cerai. Itu. Nah, nampaknya Nabi Sulaiman juga cerdas. Sebelum atau setelah dia meninggal dunia kan digali oleh orang-orang setelahnya, digali kembali, dibuka kembali, dipelajari kembali. Ternyata apes. Kenapa? Dikasih jarum-jarum. Artinya dibolak-balik Sulaiman supaya jangan mempan. Jadi untuk membuka ilmu itu ada perlu ilmu lagi namanya. Ayo. Paham deh. Karena itu dikasih jarum-jarum gitu diselebat-selebataken lah. Artinya disalah-salahin gitu, digeser-geser gitu. Ini termasuk kita menyusun angka-angka huruf-huruf dalam bentuk kolom-kolom sebagai wafak. Ini kan rumusnya. Ini disilang kemana saja. 4, 3, 8 sama dengan berapa? 4 tambah 3 tambah 8 berapa jumlahnya? 15. Oke, 15. 4, 5, 6 berapa jumlahnya? 15 juga. 9, 5, 1, 15 juga. 3, 5, 7 berapa jumlahnya? 15 juga. Ini mesti nggak bisa dirubah. Begitu jumlahnya 13 ininya ya salah. Ya. Nanti ada yang ukurannya itu jumlahnya 129. Kita putar semuanya. Kalau enggak cocok ya berarti salah. Ada rumusnya juga. Itu juga perlu ilmu lagi gitu. Dan dulu saya buka gratisan kok, enggak saya bayar. Ya, iya, enggak bayar, enggak ada bayarannya kok, enggak ada. Itu ilmunya Allah gitu.
Tapi sejak itu saya akhirnya ya adalah yang manfaatnya ilmu pengetahuan yang kontemporer, pengetahuan yang bisa meningkatkan kebahagiaan. Allah. Awas, hitung hati-hati. Wa min ubadil harf, dan engkau termasuk penyembah huruf, alladzina asyraku bi wa abadul harfa min duni wa talabal isma min duni ittila'i laka ala sirril huruf. Ketika aku memberitahukan kepadamu tentang rahasia-rahasia huruf, huwal bala'u kullal bala', itu ujian untuk dirimu sebagai ujian yang luar biasa. Jadi saya diuji oleh Tuhan ketika saya dikasih ilmu tentang rahasia huruf itu. Ini adalah wawu. Tetapi ketika wawu itu dibikin 3, maka ceritanya menjadi lain. Iya. Nah, makanya silakan dibuka di YouTube di Saudi Arabia. Para mubalignya, para masyayikh di Saudi Arabia itu seringkali berceramah, ya isinya ya mengkafirkan, memurtadkan, memusyrikkan orang-orang yang bermain-main dengan huruf-huruf, isim-isim yang seperti ini. Ya. Apa itu? Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Musyrik. Ya, jadi ilmu hikmah itu diharamkan di sana. Ilmu filsafat juga sama, ilmu logika juga sama. Itu hanya otak ya. Ya haram semualah. Ya gitu. Ya gitu. Ilmu sihir haram. Ya kalau saya mau ngambil haram yang ilmu aja. Apakah kalau saya belajar sihir lalu kemudian saya menyihir orang? Ya enggak. Ya saya kan curious. Pengen tahu apa salahnya. Oke, sejak di SD juga saya belajar seksologi, nggak ada masalah kok. Memang saya mati enggak kok, masih panjang itu. Iya. Itu maksudnya. Ta'rifu sirral harfi wa anta fi basyariyatika. Ketika engkau mengetahui rahasia huruf, sedangkan engkau dalam kemanusiaanmu, ini otakmu akan menjadi terganggu. Ta'rifu sirral asma wa anta fi basyariyatika. Kamu tahu rahasia asma. Padahal kamu dalam kemanusiaanmu, artinya masih seperti ini sebagai manusia biasa. Yakhtabil qalbuka, hatimu akan guncang semuanya itu. Ya abdu, la idna laka thumma sab'una marrah. Wahai hambaku, tidak kuizinkan kepadamu. 7 kali aku katakan tidak kuizinkan kepadamu. Tidak kuizinkan kepadamu. Berapa kali? 10 kali. Ya, gitu. La innalaka tabuhu bima istauda'tuka, tidak boleh kau bocorkan apapun yang sudah kutitipkan kepadamu. Jangan sekali-kali engkau bocorkan apapun yang sudah kusimpan dalam dirimu. Apa? Min asrari hurufi, rahasia hurufku yang sudah kutitipkan pada dirimu, jangan kau bocorkan kepada siapapun. Lebih baik bocor perut daripada bocor mulut.
wa asma'i dan asmaku, wala kaifa tadkhulu ila khazaini, dan juga jangan kau ceritakan bagaimana caranya engkau masuk dalam khazanahku, wala kaifa taktabisu minal harfi harfan bi'izzati, dan bagaimana engkau bisa memanfaatkan salah satu hurufku dengan atas nama kebesaranku, wa jabaruti dan keperkasaanku, wala kaifa tarawni, dan jangan kau ceritakan kepada siapapun bagaimana engkau bisa melihat aku. Terima kasih.